Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue mau fokus untuk bahas 3 saham bank BUMN besar, yaitu BBRI, BMRI, dan BBNI yang hari ini di tanggal 28 Februari 2025 ini harga sahamnya anjlok parah banget. Ya, harga sahamnya rungkat. Ya, kita bakalan bahas BBRI, BMRI, sama BBNI ini update terbarunya bagaimana. Ya, gimana prospek mereka setelah mereka bertiga ini ada di bawahnya Danantara. Ya, dan kedepannya, masa depannya mereka bertiga ini akan seperti apa gitu ya. Jadi kita bakalan bahas update terbaru dan kedepannya kurang lebih akan seperti apa ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi teman-teman supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan jangan lupa untuk join membership Todopedia, karena di program membership ini kalian akan dapat banyak benefit yang bisa ngebantu kalian untuk minimalis resiko atau memperbesar keuntungan kalian dalam investasi saham. Mulai dari stock pick, gue kasih bocoran saham-saham yang bagus untuk invest jangka panjang. Ya, gue juga kasih artikel premium, ada juga video eksklusif dan juga template Excel. Ya, jadi jangan lupa untuk join membership Todopedia. Ya, dan jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya ya di link.id/todopedia. Di situ gue juga punya beberapa produk digital yang tentunya berguna banget buat kalian. Ya, yang mana itu bisa ngebantu juga kalian untuk investasi saham, untuk minimalisir risiko, maupun memperbesar keuntungan di investasi saham. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja mulai ya untuk ngebahas 3 bank BUMN yang mana ini harganya anjloknya lumayan dalam ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 ini harga sahamnya ini anjloknya cukup dalam. Nah, kita bakalan lihat ya update terbaru dari 3 saham perbankan BUMN, yaitu BBRI, BMRI, sama BBNI ya, dan kita bakalan lihat gimana sih potensi untuk kedepannya. Ya, jadi kita pertama coba update dulu ya. Jadi sahamnya ini turun terus ya, dan memang baru aja laporan. Kalau untuk BBRI ini untuk bulan pertama tahun 2025 ya, laba bersihnya untuk bulan Januari tahun 2025 itu turunnya sampai 58% year on year. Ya, yang mana memang beban pencadangannya masih bengkak, terus pendapatan bunga bersihnya juga ternyata mengalami penurunan, teman-teman. Jadi memang ada penurunan dari segi pendapatan ya untuk bulan Januari tahun 2025 untuk BBRI. Sementara untuk BMRI ini juga masih agak melambat pertumbuhannya ya, masih cukup lambat ini, tapi udah mulai ada recovery. Dimana kemarin BMRI di bulan Desember kemarin itu tumbuhnya cuma 1%, ini udah bisa tumbuh 4%. Jadi untuk Bank Mandiri ini kinerjanya udah cukup oke ya, tapi pertumbuhannya masih lambat. Ya, dan dua ini yang ngebuat BBRI sama BMRI ini menurut gua harganya itu turunnya cukup dalam, koreksinya cukup dalam ya. Jadi memang kondisinya secara overall untuk dua bank ini masih cukup kurang bagus ya, pertumbuhannya melambat, bahkan BBRI bisa sampai negatif gitu ya. Jadi masih ada perlambatan pertumbuhan ya. Nah, tapi sisi positifnya adalah kalau kita lihat di bawah teman-teman ya, di bagian per PBV sama dividend yield ya, kita bisa lihat di sini kalau ternyata untuk BBRI sama BMRI sama BBNI ya, itu dari segi price to earnings itu cuman di sekitaran 7-8 kali. Ini per yang murah banget ya menurut gue ya untuk perbankan besar ya, yang mana menurut gue nih kedepannya potensi pertumbuhannya mereka bertiga kalau untuk jangka panjang ini masih cukup bagus sebenarnya. Ya, cuman memang belakangan ini aja karena ekonomi melambat, daya beli masyarakat itu agak kurang ya, jadinya kinerja mereka bertiga juga agak melambat gitu. Tapi menurut gue potensi pertumbuhan jangka panjangnya masih cukup bagus, dan dengan per yang cuma 7-8 kali, menurut gue ini cukup menarik ya untuk kita pertimbangin untuk buy buat long term investing. Terus PBV-nya juga cukup oke ya. Biasanya kalau perbankan besar kayak BBRI, BMRI itu di sekitaran 1,8 sampai 2 kali. Ini bisa di 1,5, 1,6 cukup oke. Bahkan BBNI bisa di bawah 1 kali, 0,94. Ya. Dan dividen yield-nya juga nggak kalah menarik ya, di sekitaran 7-9% nih. BBRI dengan dia anjlok, kalau kita pakai EPS yang sekarang itu sampai 9%, 9% untuk BBRI, perbankan nasional ya. Ini bukan perbankan daerah teman-teman ya, perbankan nasional ya, yang mana dia ini masih ada potensi pertumbuhan dan dia
bebas gitu ya, ekspansinya itu bisa tingkat nasional, nggak mesti daerah doang. Jadi potensi ekspansinya besar, tapi juga dia dividennya itu hampir setara dengan perbankan daerah gitu ya. Jadi dia saham bank nasional dengan dividen yield setara perbankan daerah. BMRI juga cukup bagus di 7%, BBNI di 8% ya. Jadi tiga perbankan ini potensi dividennya itu udah menyamai potensi dividen dari perbankan daerah yang selama ini kan kita suka ya, perbankan daerah itu kan dividennya gede dan kita suka dong buat teman-teman yang pakai dividen investing. Kalian kan pasti suka tuh perbankan daerah. Nah, ini tiga bank besar nasional ini dikasih di harga sekarang itu dividen yieldnya itu setara dengan perbankan daerah. Jadi bayangin aja teman-teman ya, kalian dapat saham perusahaan dengan potensi dividen yield hampir setara atau bahkan setara dengan perbankan daerah atau bahkan lebih gede ya, tapi dia punya potensi ekspansi bisnis yang lebih luas gitu ya, karena kan mereka bertiga kan perbankan nasional, jadi potensi ekspansinya bisa luas gitu ya, bisa ke skala nasional bahkan bisa internasional gitu. Jadi dengan dividen yang segini bisa 7%, 8%, bahkan BBRI bisa di 9% potensinya. Menurut gue ini bisa jadi buy yang cukup menarik ya. Potensi buy yang cukup menarik. Ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman justru ketika orang itu keluar dari saham 3 saham ini, teman-teman ambil kesempatan ini untuk buy di harga bawah dan kalian dapat potensi dividen yang cukup bagus. Gitu. Jadi bisa jadi ini kesempatan teman-teman ya. Jadi memang sahamnya turun terus, tetap kita mesti waspada ya teman-teman ya. Kita update terus ya dari segi keuangannya gimana, dari segi dia ini ke depannya bagaimana. Buat teman-teman yang juga pakai aliran flow ya, teman-teman yang pakai aliran foreign flow juga mungkin bisa lebih sabar dulu ya, atau mungkin kalian pakai fundamental tapi juga kalian campur-campur sama foreign flow misalnya. Dan kalian merasa bahwa oh asing lagi keluar nih gitu ya, udah kalian silakan pertimbangin untuk waspada dulu gitu ya. Tapi kalau menurut gua dari sisi fundamental, dari sisi bisnis, dari sisi potensi keuntungan kedepannya termasuk dividen, di harga sekarang ini potensi keuntungannya itu udah bisa cukup bagus. Bukan cukup bagus tapi sangat bagus teman-teman, dan bisa dibilang ya setara COVID bisa gue bilang kayak gitu. Ya, jadi coba pertimbangin lagi, bisa jadi ini kesempatan yang menarik banget untuk kalian buy 3 saham ini, hold jangka panjang gitu ya. Karena menurut gue kinerjanya memang bagus, kinerjanya masih bagus, potensi pertumbuhannya masih ada. Ya, cuman memang untuk sementara waktu karena memang daya belinya masih lemah ya di ekonomi kita, jadi masih agak melambat kinerjanya. Gitu. Dan gue juga mau bahas berikutnya adalah efek dari Danantara. Ya, gue mau bahas efek dari Danantara untuk 3 perbankan BUMN ini. Jadi kan Danantara ini akan investasi di sektor-sektor strategis ya. Dia itu kan punya holding investasi ya teman-teman ya, Danantara ini ya, yang mana nanti holding investasi ini akan dipakai untuk investasi di sektor-sektor strategis kayak AI, hilirisasi komoditas, petrokimia, dan renewable energy. Jadi Danantara ini akan investasi besar-besaran untuk ngembangin ekonomi Indonesia melewati berbagai sektor gitu ya, lewat berbagai sektor ya, kayak AI, hilirisasi, petrokimia, renewable energy, dan masih banyak lagi. Nah, dengan begitu kan artinya produktivitas dari negara kita itu akan meningkat dan juga itu akan menciptakan lapangan kerja. Itu akan memperbanyak lapangan kerja, teman-teman. Jadi itu bisa meningkatkan daya beli. Karena dengan makin banyak lapangan kerja, artinya kan semakin banyak orang punya income atau orang income-nya meningkat gitu kan, digaji. Ya kan, lapangan kerja itu kasih gaji buat orang. Orang bisa lebih banyak untuk spending. Dengan kayak gitu, daya beli masyarakat itu meningkat dan ngebuat ekonomi Indonesia itu berpotensi bisa tumbuh. Ya, jadi dengan mereka investasi di sektor-sektor strategis, itu mereka lagi mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Jadi Danantara sebenarnya prospeknya ini sangat-sangat bagus sebenarnya ya. Karena itu memang bisa ngebuat daya beli itu naik, ekonomi itu bertumbuh, dan kalau ekonomi bertumbuh, itu tentunya kan bakalan mendorong pertumbuhan dari pinjaman bank dong. Ya kan, dengan daya beli masyarakat itu naik, ya kan, masyarakat itu punya kemampuan untuk spending yang besar, artinya kan ya masyarakat juga itu akan membuka kemungkinan masyarakat itu akan ngambil kredit atau pinjaman itu lebih banyak dari perbankan, termasuk juga bank BUMN. Ya, jadi itu bakalan juga mendorong atau mendongkrak kinerja dari perbankan. Dengan pinjamannya bertumbuh, pendapatan sama laba juga ikut bertumbuh. Jadi sangat mungkin ya teman-teman ya, kalau misalnya Danantara ini dia investasi di sektor strategis ya, itu bakalan juga ngefek ke BBRI, BMRI, sama BBNI.
Dan sangat mungkin juga kalau Danantara ke depannya kalau mereka mau investasi di perekonomian kita, itu akan investasinya itu lewat kredit bank BUMN. Ya, jadi dia mau nyalurin kredit nih, dia mau investasi. Ya udah dia nyalurin kredit itu lewat perbankan BUMN aja dari BBRI, BMRI atau BBNI atau mungkin satu lagi ya BBTN gitu ya. Ya dari 4 bank itu aja gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, potensi pertumbuhan kredit dari BUMN juga akan besar potensi pertumbuhannya. Jadi menurut gue kalau dalam jangka panjang ya Danantara ini kalau bisa dilaksanakan dengan baik, ya dilaksanakan dengan disiplin, ya bersih juga dari segi keuangannya, jujur juga gitu ya. Danantara ini sebenarnya jangka panjang efeknya bagus banget untuk trio BUMN. Ya bagus banget sebenarnya. Gitu. Nah, terakhir kita bakalan bahas ya. Jadi kedepannya nih gimana nih untuk BRI, BMRI sama BBNI. Ya, tadi kita udah bahas efek dari Danantara. Sekarang kita bakalan bahas nih, ya, kedepannya terus gimana dong untuk BBRI, BMRI, sama BBNI. Nah, menurut gua, selain tadi efek dari Danantara, ya, menurut gua katalis pertumbuhannya 3 bank ini masih cukup bagus untuk jangka panjang. Dimana untuk BBRI, dia punya holding ultra mikro, ya, Pegadaian juga terutama, yang mana Pegadaian ini kan baru aja jadi bullion bank ya. Jadi, menurut gua dengan dia jadi bullion bank, itu prospeknya juga nanti cukup bagus untuk kedepannya. Ya, jadi BBRI dengan adanya holding ultra mikro ini potensi pertumbuhannya untuk jangka panjang ini masih cukup bagus. Ya, jadi Pegadaian sama PNM ini kan memang pertumbuhannya lumayan bagus ya. Jadi itu bisa mendongkrak juga untuk si BBRI-nya. BMRI juga sama ya, dia punya digital banking bagus banget ya, Livin by Mandiri. Ya, Livin by Mandiri ini udah ngebantu BMRI banget untuk dapetin CASA atau dana murah gitu ya, dan ngebantu banget dari segi pendapatan transaksi. Gitu. Jadi Livin by Mandiri ini juga bisa jadi katalis untuk pertumbuhannya si Bank Mandiri. Ditambah juga ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang masih di bawahnya Bank Mandiri. Itu juga bisa berpotensi untuk mendongkrak kinerja dari Bank Mandiri. BBNI gimana? BBNI juga dia punya Wonder ya. Wonder by BNI itu digital bankingnya si BBNI. Gitu. Nah, tapi gue punya prediksi teman-teman ya ke depannya nih untuk BBRI, BMRI sama BBNI. Ini gue punya prediksi. Jadi prediksi gue itu kayak gini, ya. Jadi untuk BBRI, BMRI, sama BBNI, ini ada kemungkinan, ada possibility, ya. Sekali lagi, ini cuman prediksi, cuman possibility. Tapi BBRI, BMRI, sama BBNI, ini dividen payout rasionya itu bisa meningkat, itu bisa dinaikin, ya, ditingkatin untuk nantinya mendanai Danantara. Karena kan Danantara, kita kan tadi udah bahas ya, Danantara ini akan nanti dia investasi di sektor-sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi bukan nggak mungkin kalau untuk dividen dari 3 bank besar BUMN ini, ya sebagai ya bisa dibilang sebagai ujung tombak dari Danantara, ya 3 bank ini bisa jadi dividen payout rasionya itu akan ditingkatin supaya dia bisa mendanai Danantara, supaya uang untuk Danantara, untuk nantinya dipakai sama Danantara untuk investasi, untuk pertumbuhan ekonomi itu semakin banyak. Jadi bisa jadi nih, dividennya itu meningkat. Tanda kutip nih, 3 bank ini tuh diperas lagi gitu loh. Jadi diperbesar potensi dividennya, terutama untuk Bank Mandiri sama BNI. Menurut gue, kalau misalnya nanti dividen payout rasionya meningkat, itu kemungkinan besar di Bank Mandiri atau di Bank BNI. Menurut gue gitu, karena BRI udah gede ya, di 85% menurut gue udah cukup besar, jadi mungkin nggak dinaikkan lagi. Tapi mungkin yang akan dinaikin itu adalah si BMRI sama BBNI-nya. Gitu teman-teman. Jadi ada kemungkinan seperti itu ya. Kita lihat aja nanti ya, kita kawal terus ya Danantara ini teman-teman ya. Semoga sih dia bagus, gue juga kepengen Danantara ini bisa berhasil, karena kalau berhasil memang ya ekonomi Indonesia akan tumbuh secara masif banget. Dan kalau ekonomi Indonesia tumbuh secara masif, tentu saham perbankan akan tumbuh juga secara masif. Dan kalau saham perbankan atau perusahaan perbankan itu pertumbuhan pendapatan sama labanya bisa tumbuh secara masif, ya tentu kita sebagai investor itu akan diuntungkan juga. Gitu ya. Nah, tapi satu hal lagi, kalau untuk BBRI, BMRI, sama BBNI, untuk kedepannya ya, gue pengen kasih tahu kalian, untuk teman-teman yang mau beli 3 saham ini, meskipun sekarang menarik, tapi usahakan sebisa mungkin beli 3 saham ini itu hanya untuk long term investment teman-teman. Hanya untuk long term investment. Jadi
Bukan untuk yang jangka pendek, jangka menengah ya teman-teman ya. Karena kalau jangka pendek, jangka menengah, gue juga nggak tahu akan kemana. Kita nggak bisa jamin akan selalu naik meskipun mereka blue chip. Ya, tapi poinnya adalah pastiin kalau kalian beli 3 saham ini tuh hanya untuk long term investment, untuk di atas 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun atau ke atasnya atau lebih dari itu gitu ya. Jadi pastiin kalau kalian mau beli saham ini itu hanya untuk long term investment, bukan untuk trading jangka pendek. Ya, kalau trading jangka pendek nggak ada yang bisa jamin sahamnya akan naik. Tapi kalau jangka panjang, gue masih yakin di harga sekarang nih, meskipun sahamnya turun jauh banget, ini justru malah memperbesar potensi keuntungan kita dalam jangka panjang. Gitu ya. Jadi ini menurut gue adalah satu kesempatan yang emas banget gitu ya untuk kita beli 3 saham ini untuk invest jangka panjang. Tapi disclaimer, hanya karena gue bilang bagus bukan berarti kalian langsung hajar ke kanan ya. Karena ini bukan rekomendasi, ini bukan saran, ini bukan pom-pom ya. Jadi kalian tentuin sendiri kalian mau beli apa enggak, keputusan di tangan kalian masing-masing. Gitu ya. Jadi itu untuk 3 perbankan BUMN ini ya. Semoga kalian dari sini kalian bisa dapat insight, kalian bisa tahu, kalian bisa make decision, aku mau beli apa enggak, aku mau average down atau enggak, aku mau cut loss apa enggak, itu terserah kalian. Yang penting harapannya adalah dari video ini kalian bisa ambil keputusan untuk beli ataupun jual. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan, jadi disclaimer on. Nah terakhir untuk saham BBRI, BMRI, sama BBNI, gue mau ngebahas tentang buyback saham. Dimana ketiga perusahaan ini, mereka ini akan ngelakuin buyback saham. Nah buyback saham itu apa sih? Buyback saham itu adalah aksi korporasi di mana perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar di market, di pasar. Nah, buyback saham ini sebenarnya sesuatu yang bagus ya, karena dengan perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar di market, ya, itu akan ngebuat supply saham yang ada di market, yang ada di pasar itu jadi berkurang. Itu akan mengurangi supply saham yang ada di market. Dengan supply-nya berkurang, itu berpotensi ngebuat demand dari sahamnya itu berpotensi lebih besar daripada supply-nya. Ya, itu akan ngebuat demand-nya lebih besar daripada supply. Nah, kalau demand itu lebih besar daripada supply, ya, itu akan ngebuat harga sahamnya naik. Ya, jadi buyback itu bisa berpotensi untuk ngebantu naikin harga sahamnya. Gitu ya, buyback itu akan ngebantu investor untuk dapat capital gain. Jadi, dengan 3 saham ini ngelakuin buyback, ya, sebenarnya ini sesuatu yang bagus karena mereka berupaya kalau buyback ini ya berpotensi untuk naikin harga sahamnya. Mereka berupaya untuk naikin harga sahamnya, gitu ya. Nah, selain itu, buyback itu juga bertanda kalau manajemen itu percaya dengan prospek bisnis perusahaan, ya. Jadi sebenarnya manajemen itu kayak bilang kayak gini loh, ya. Gue percaya loh sama prospek dari perusahaan gue, ya. Makanya gue beli sahamnya, gitu. Itu pertanda kalau manajemennya itu punya confidence yang tinggi dengan prospek bisnisnya perusahaan. Gitu ya, sampai dia berani beli sahamnya sendiri, ya itu kan pertanda kalau dengan dia beli saham dari perusahaannya sendiri, gitu ya, artinya dia bisa bilang bahwa aku ini percaya loh, ini nantinya ke depannya akan bagus loh, ini harganya murah loh, valuasinya murah loh, gitu. Dia percaya, dia punya tingkat confidence yang tinggi, gitu ya. Jadi buyback itu sesuatu yang menurut gue positif sebenarnya, karena itu berpotensi untuk naikin harga saham, dan yang kedua juga itu pertanda kalau manajemen confident atau percaya diri dengan kinerja bisnisnya dan prospek bisnis perusahaan untuk kedepannya. Oke, jadi itu dia ya, BBRI, BMRI, sama BBNI. Ya, gimana update terbaru dan gimana potensi mereka untuk kedepannya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah BBRI, BMRI, sama BBNI di harga sekarang ini jadi satu kesempatan emas untuk beli saham bagus di harga super bawah gitu ya? Mungkin hampir setara dengan harga COVID ya? Atau justru kalian malah menghindari? Atau justru kalian malah sebaiknya ya stay out dulu atau wait and see dulu gitu. Menurut kalian gimana nih? Coba kalian share di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan buat penonton lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Ya, dan sekali lagi gue bilang bahwa disclaimer ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuman analisa opini gua ke depannya bakalan kayak gimana gitu ya, dan sama sekali bukan bentuk pom-pom. Oke teman-teman ya, gue tegesin sekali lagi, ini bukan pom-pom, keputusan 100% ada di tangan kalian, so tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.